Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, ada satu pernyataan ditulis di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Dulu Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji pada abad ke-11 beliau menulis di dalam kitab itu, di dalam muqaddimahnya dia katakan, falamma ra'aitu katsiran min tullabil 'ilm fi zamanina yajiduna ila al-'ilmi wa la yasiluna aw min manafi'ihi wa thamaratihi. Falamma ra'aitu, maka setelah saya melihat, setelah saya perhatikan, kata Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji, katsiran min tulabil 'ilmi, banyak sekali dari para penuntut ilmu, para santri, para mahasiswa, para murid fi zamanina, pada zaman kita, yajiduna ila ilmi, mereka sampai pada ilmu, tetapi wala yasiluna, mereka tidak sampai pada kemanfaatan ilmu dan buahnya ilmu. Tentu ada beberapa hal, ada beberapa alasan mengapa mereka itu bisa tidak mencapai manfaat dan buahnya ilmu. Salah satunya adalah karena mereka tidak menetapkan niat yang benar. Karena itu Rasulullah SAW di dalam suatu hadis menyatakan, kam min amali yatasawwaru bisurati amali dunya, kam min amali, betapa banyak amal, perbuatan, yatasawwaru, yang berbentuk bisurati amali dunya, dengan bentuk amal dunia, summa yasiru bi husnin niyah, kemudian dia menjadi min a'malil akhirah, menjadi amal akhirat, bi husniyatih, karena sebab bagusnya niat. Wa kam min amalin, dan betapa banyak perbuatan, yatasawwaru, yang berbentuk bi surati amalil akhirah, berbentuk amal akhirah, summa yasiru, kemudian amal itu menjadi min a'malid dunya, menjadi amal dunia, bisu'in niyati, sebab buruknya niat. Maka niat menjadi penting. Apa sih sesungguhnya menuntut ilmu itu? Niat utama menuntut ilmu. Jika niatnya bukan karena Allah, jika niatnya bukan karena melawan kebodohan, jika niatnya bukan karena pingin dinafkahkan atau pingin dimanfaatkan untuk kepentingan kehidupan umat manusia, maka menuntut ilmu itu bisa menjadi salah. Contoh misalnya menuntut ilmu karena ingin mendapatkan pangkat, menuntut ilmu hanya semata-mata ingin mendapatkan jabatan, menuntut ilmu hanya ingin memperoleh kehidupan dunia. Walaupun menuntut ilmu itu adalah amalul akhirah, jika niatnya bisu'in niyah, jika niatnya buruk, maka yang diperoleh adalah amal dunia. Sebaliknya, amal dunia yang kita perbuat, jika diniatkan dengan baik, tentu akan menjadi amalul akhirah. Contoh, misalnya saya ahli catur, saya master catur. Suatu ketika saya ajarin anak-anak di sekitar kita yang mereka nongkrong, hidupnya tidak berarti, waktu mereka banyak dibuang. Lalu kita ajarin catur, gara-gara catur kemudian mereka menjadi master. Gara-gara catur mereka punya pendapatan. Gara-gara catur mereka kemudian sama orang tuanya hormat. Gara-gara catur, lalu kemudian mereka mereka rajin di dalam ibadahnya. Maka walaupun ini amal dunia,
bi husnin niyati, sebab niat yang bagus, maka ini bisa menjadi amalul akhir. Oleh karena mendudukkan niat di dalam menuntut ilmu menjadi sangat penting. Yang kedua, ini yang sering ditinggal oleh kita semua. Perlu memilih ilmu. Kalau dalam ilmu ta'limul muta'alim disebutnya ilmu hal, ilmu yang dibutuhkan hari ini, ilmu yang dihadapi oleh kita. Maka ilmu itu menjadi sangat penting buat kita dan pokok. Perlu memilih ilmu. Ilmu apa sih yang paling dibutuhkan oleh kita hari ini? Kalau kita sholat tidak tahu ilmunya, maka ilmu sholat menjadi sangat penting buat kita. Kedua, memilih guru. Jika guru yang kita pilih salah, karena kita sudah menetapkan trust, kepercayaan pada guru, maka ketika kita memilih guru, besar kemungkinan kita tersesat dari jalannya. Ketiga, perlu kita memilih teman. Karena kita ini, kata Imam Ghazali, manusia itu punya hati. Hati itu bahasa Arabnya qalb. Kata Imam Ghazali, summiya qalbun qallaba yuqallibu. Disebut hati karena bolak-balik. Sebentar iya, sebentar tidak. Artinya manusia mudah terpengaruh kepada orang lain, mudah dipengaruhi oleh orang lain. Untuk itulah penting memilih teman, teman yang yang kira-kira mampu membawa kita ke jalan yang terbaik. Yang ketiga, diperlukan penghormatan terhadap ilmu dan penghormatan terhadap guru. Penghormatan terhadap ilmu itu menjadi sangat penting. Misalnya penghargaan kita terhadap buku, penyusunan buku di dalam kehidupan kita sehari-hari itu juga sangat penting. Al-Quran misalnya, kalau di pesantren ditaruh di dada, itu simbol rasa cinta terhadap Al-Quran. Al-Quran jatuh, kita merasa bersalah, maka kadang-kadang dicium. Itu bukan mencium kertas, tapi pada kertas itu ada kalamullah. Maka penghormatan dan penghargaan terhadap kalamullah menjadi penting, karena itu adalah sumber ilmu. Penghormatan terhadap guru juga penting, sangat penting. Makanya di pesantren diajarkan, ketika seseorang santri bertemu dengan gurunya, maka dari jauh sandal santri ini udah dilepas. Agar apa? Agar dia tidak lebih tinggi dari gurunya. Penghormatan itu menjadi sangat pokok. Pengabdian terhadap guru itu sangat pokok. Ada satu riwayat, ada satu kisah. Ada seorang ulama, sekarang ulama itu menjadi kekasih Allah. Dulu waktu di pondok, sama gurunya hanya diminta untuk mencuci surbannya gurunya. Begitu surban itu habis, diambilkan yang baru, suruh mencuci surban kembali. Apa yang terjadi? Ternyata santri ini punya niat tidak hanya sekedar mencuci surban, tapi santri ini walaupun dia mencuci surban, tapi niatnya ingin mencuci hatinya, agar hatinya bersih, agar hatinya damai dan sesuai dengan. Oleh karena Allah kemudian memberikan kasih sayangnya, menurunkan rahmatnya, sehingga beliau diangkat oleh Allah menjadi kekasih Allah, menjadi aulia Allah. Dah inilah hadirin saudara-saudara yang dimuliakan Allah, penting, setidaknya 3 ini penting untuk dilakukan oleh seorang penuntut ilmu, agar ilmu yang kita peroleh bisa mencapai manfaatnya dan bisa memperoleh buahnya dari ilmu itu, sehingga keberkahan ilmu, manfaat ilmu, buah dari ilmu menjadi baik buat dirinya. Jadi ilmu tidak menjadi bencana buat dirinya. Saya kira itu, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.